Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku, Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing tips uang tabungan tetap awet. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu pembahasannya, boleh simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang lagi nyari alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung saja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, tips uang tabungan tetap awet yaitu siapkan anggaran khusus untuk pengeluaran yang sudah diketahui. Nah, misalkan kita udah tahu pasti tiap 6 bulan sekali itu langganan mudik ya. Misalkan untuk teman-teman yang ngerantau. Nah, kalau teman-teman tidak mempersiapkannya, otomatis yang diandalkan, yang diambil itu uang tabungan. Nah, makanya kalau pengen uang tabungan nggak keambil, persiapkan ya, persiapkan anggarannya. Kalau 6 bulan sekali mudik, berarti aku harus mengumpulkan berapa nih per bulannya. Misalkan butuh 3 juta rupiah untuk mudik, berarti per bulan teman-teman menyisihkan 500 ribu rupiah khusus anggaran untuk mudik. Nah, jadi dibedain sama uang tabungan. Dengan seperti itu, uang tabungan teman-teman aman, gak bakalan keambil-ambil ya, gak bakalan keganggu-gugat. Nah, untuk pengeluaran lainnya juga sama kayak gitu. Pengeluaran dadakan yang sepele-sepele, misalkan untuk kondangan atau untuk lain sebagainya, sisihkan. Misalkan per hari 10.000 atau mungkin 20.000 rupiah. Jadi, kalau ada pengeluaran dadakan, uangnya udah ada, udah terkumpul. Teman-teman gak usah bingung lagi, gak usah pusing lagi, gak usah sedih ngambil uang tabungan utama karena sudah menyisihkan per hari ya, 10.000 atau mungkin 20.000 rupiah. Tinggal ambil anggarannya dari sana. Jangan ngerasa ribet, ribet banget punya tabungan. Dikit juga dipisah-pisahin jadi 3, tabungan utama atau dana darurat, kemudian tabungan untuk pengeluaran yang udah diketahui, kemudian untuk pengeluaran dadakan. Nah, jangan ngerasa ribet ya, karena apa? Dengan seperti itu teman-teman akan lebih terarah ya, ada anggarannya masing-masing, gak bakalan bingung lagi. Kalau ngerasa ribet itu cuma di awal doang, karena apa? Membiasakan sesuatu hal yang baru pasti ngerasanya ribet, tapi kesananya udah berjalan, insya Allah teman-teman gak bakalan ngerasa ribet karena sudah terbiasa. Nah, dengan seperti itu juga kita akan lebih hati-hati dalam pengeluaran, karena kita sadar banyak yang harus kita sisihkan. Jadi silahkan teman-teman, kalau pengen uang tabungannya aman ya, tabungan utamanya aman, siapkan anggaran khusus untuk pengeluaran yang sudah diketahui ya. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu tetap sisihkan anggaran untuk memenuhi keinginan. Nah, kita hidup hemat, hidup sederhana, bukan berarti gak boleh punya keinginan. Bukan berarti gak boleh menikmati hasil kerja capek. Bukan berarti semua uang teman-teman, uang gajian itu cuma untuk kebutuhan dan menabung. Bukan, ya. Masih boleh punya keinginan, masih boleh menikmati, masih boleh hiburan, tapi harus tahu batasan. Nah, biasanya orang yang kalap, gak nyaman hidup hemat, karena yaitu terlalu keras sama diri sendiri. Dikiranya berhemat itu, atau mungkin pengen bisa nabung itu, jangan punya keinginan, jangan membeli ini, jangan membeli itu. Nah, bukan seperti itu ya. Karena kalau kayak gitu gak bakalan nyaman. Males hidup hemat, males nabung, soalnya gak nyaman, stres, gak bisa hiburan, gak bisa memenuhi keinginan. Nah, ujungnya apa? Uang tabungannya dibelanjain semuanya ya, dihabisin, kalap, stres, gagal nabungnya. Nah, makanya biar nggak kalap, biar nggak gagal nabungnya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Boleh banget teman-teman sisihkan anggaran untuk memenuhi keinginan. Yang nggak boleh itu yang nggak tahu batasan teman-teman. Sampai ibaratnya semua uang gajinya habis, nggak ada untuk nabung, bahkan untuk kebutuhan aja masih kurang. Tengah bulan nyari pinjaman sana sini, ngandelin teman. Nah, itu yang kurang tepat ya. Tapi kalau teman-teman masih bisa ngatur-ngatur nih, untuk kebutuhan ada, untuk nabung ada, untuk memenuhi keinginan ada, itu silahkan, itu boleh banget. Itu gaya hidup hemat yang sehat ya, yang seimbang. Jadi silahkan ya teman-teman, menabung, berhemat, tapi tetap juga sisihkan anggaran untuk memenuhi keinginan. Agar apa? Agar teman-teman nyaman. Jadi kalau pengen memenuhi keinginan, pengen belanja, ada anggarannya, gak usah ngambil dari uang tabungan ya. Kemudian tips yang ketiga yaitu jangan mengingat-ingat uang tabungan. Nah, jadi usahakan nih kalau teman-teman tiap udah nabung, udah lupain aja, anggap itu adalah pengeluaran. Jangan anggap itu nabung. Agar apa? Agar nggak dianalin ya. Terutama untuk teman-teman yang gampang tergoda, nggak apa-apa, uang untuk kebutuhan dipakai dulu dah, untuk beli ini, untuk beli itu.
nanti kan kalau habis masih ada uang tabungan. Nah, takutnya malah ngandelin tabungan kayak gitu ya. Tapi beda lagi nih kalau buat teman-teman yang tahu nominal tabungan malah ngebuat semangat, gak pengen ambil uang tabungan ya silahkan ya. Misalkan tiap hari dicatat, jadi tahu nominalnya berapa, udah tahu targetnya tercapai atau belum, silahkan. Gak apa-apa, dilihat tiap hari tabungannya, diingat-ingat, di jumlah setiap hari nggak jadi masalah. Kalau itu malah ngebuat teman-teman semangat. Tapi kata aku tadi, kalau malah ngebuat teman-teman gampang tergoda, pengen ngambil uang tabungan, jangan diingat-ingat. Simpan tabungannya di area atau mungkin tempat yang jarang dilihat setiap hari. Insya Allah dengan seperti itu tidak akan memicu teman-teman untuk memakai uang tabungan ya. Kemudian tips yang keempat yaitu disiplin. Nah, ini penting banget nih. Percuma ya kita udah budgeting tiap awal bulan, uangnya udah dipisah-pisahin, tapi kita tidak bisa disiplin setiap harinya. Capek-capek ya kita bikin aturan untuk dilanggar. Kalau misalkan di awal bulan udah budgeting nih, anggaran untuk memenuhi keinginan atau hiburan jatahnya udah pas, misalkan Rp300.000, kemudian untuk menabung udah pas Rp500.000, untuk kebutuhan sehari-hari berapa. Nah, jangan dilanggar ya. Kalau anggaran untuk memenuhi keinginan atau untuk hiburan sudah habis, udah stop ya. Tunggu lagi anggaran di bulan berikutnya. Jangan maksain, ngambil dari uang untuk sehari-hari, nanti sehari-hari mau dihemat, pokoknya pasti bakalan cukup, uang tabungan gak bakalan keambil. Kan untuk sehari-hari udah dipas ya, udah dihitung-hitung segitu, ujungnya apa? Ngambil uang tabungan, karena yaitu untuk sehari-hari kurang. Nah, makanya penting banget ya, kita harus disiplin, terutama disiplin dengan aturan atau anggaran yang sudah kita buat, yang sudah kita tetapkan. Kemudian tips yang kelima yaitu konsisten. Nah, ini nih yang paling penting. Karena tanpa konsisten percuma ya, kebiasaannya tidak akan terbentuk. Kebanyakan semangat itu di awal doang. Kesananya semangatnya turun, makin malas, kebiasaannya tidak terbentuk. Gimana nih biar kita bisa konsisten, biar kebiasaannya itu terbentuk? Nah, kita lakukan perubahan dari terkecil dulu, jangan sekaligus ya. Manusia itu perlu adaptasi, berpindah dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, atau membentuk suatu kebiasaan baru itu perlu waktu, perlu proses, perlu pelan-pelan. Karena dengan pelan-pelan akan nyaman, akan bisa konsisten. Nah, jadi teman-teman misalkan yang terbiasa boros ya, nggak terbiasa nabung, pengen nih berhasil nabung, bentuk dulu kebiasaan menabung. Silakan nabung dengan nominal receh dulu, dengan nominal yang menurut teman-teman itu tidak membebani. Misalkan kata aku tadi 5.000 sehari, atau mungkin tiap gajian 100.000, 200.000. Nah, dengan seperti itu teman-teman gak bakalan ngerasa kaget, gak bakalan ngerasa kesiksa ya. Karena apa? Nabung bisa berjalan, keinginan juga masih bisa terpenuhi. Nah, nanti pelan-pelan kalau kebiasaan nabungnya sudah terbentuk, silahkan tingkatkan nominal nabungnya, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya. Pasti nanti juga teman-teman akan ngerasa, oh iya ternyata enak ya nabung, ternyata nyaman, ternyata banyak manfaatnya. Pasti akan lebih semangat. Kalau udah semangat, kalau udah ketagihan nabungnya, otomatis dengan senang hati teman-teman akan meningkatkan sendiri nominal menabungnya. Jadi silakan lakukan perubahan dari terkecil dulu. Jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai tips uang tabungan tetap awet. Yang pertama, siapkan anggaran khusus untuk pengeluaran yang sudah diketahui. Kemudian yang kedua, tetap sisihkan anggaran untuk memenuhi keinginan. Yang ketiga, jangan mengingat-ingat uang tabungan. Yang keempat, disiplin. Dan yang kelima, konsisten. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja. Berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Keterima alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.